Ini yang di hadapan saya ini semuanya ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah santri, karena memang IBS, Indonesia bahagiakan santri. Kalau ABS, Abdul Somad bahagiakan santri. Tapi kita tidak bawa person, bukan Abdul Somad, bukan Habib Rifki, bukan To'yah, bukan Puang, tapi kita bawa nama bangsa besar kita, Indonesia. Jadi Indonesia ingin membahagiakan santri. Inilah santri-santri yang sedang ada di hadapan saya ini. Inilah yang akan menjadi calon pemimpin masa depan Indonesia. Kalau mau melihat Indonesia masa lalu, lihatlah pejuang-pejuang kita. Tapi kalau mau melihat Indonesia masa depan, lihatlah santri-santri. Sekarang ini saya rasa-rasanya sedang memberikan pembekalan kepada calon-calon gubernur Indonesia. Di hadapan saya ini ada calon gubernur, calon bupati, calon camat, calon lurah, calon RT, calon RW. Jadi kalau melihat masa lalu mungkin orang sedih, kecewa, sakit hati, down, tidak semangat. Tapi saya tidak pernah melihat masa lalu. Yang lalu biar berlalu, yang saya lihat ini adalah masa depan. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak bibit korma, ditanam atau dibiarkan? Sudah mau mati, ngapain nanam korma? Walaupun sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Walaupun setelah menanam itu kita mati, karena walaupun kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tidak sempat menikmati manis buahnya, insya Allah dia sebagai amal jariyah, insya Allah. Jadi yang di hadapan saya ini adalah bibit-bibit korma yang akan manis di masa akan datang, yang akan menjadi penaung negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau anak muda sekarang narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, apa yang mau diharapkan ke depan? Kalau anak muda sekarang geng motor, pacaran, LGBT, nauzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anakku sekalian. Jadi kalau ada orang yang meragukan masa depan Indonesia, bagaimana Indonesia ke depan, jangan-jangan Indonesia ini bubar, jangan-jangan Indonesia ini dijajah, jangan-jangan Indonesia ini tidak punya pemimpin lagi, kalian salah. Indonesia punya pemimpin. Datanglah di IBS, Indonesia bahagiakan santri. Kami punya calon-calon pemimpin masa depan Indonesia, insya Allah. Dulu kita dijajah Belanda, habis Belanda datang Jepang, dibom Hiroshima Nagasaki, selesai datang PKI, selesai PKI datang sabu-sabu, datang drama Korea, datang kabikachi kabigam kocho tahe, datang WhatsApp, datang Instagram, Telegram, miligram, kilogram, datang Facebook. Hancur anak-anak muda kita ini, dirusak dengan YouTube, dirusak dengan internet. Tapi jangan lupa, orang tahu Munzalan itu dari internet. Saudara saya yang ada di Halmahera, di Tidore, di Ternate, itu kenal Ustaz Abdul Somad dari www.youtube.com. Jadi internet ini seperti pisau. Adik-adik bisa jahat dari internet, bisa jadi psikopat, bisa jadi pembunuh. Tapi dari internet juga dia bisa belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, bagaimana listening, mendengarkan omongan, bagaimana makharijul huruf, ingin jadi qari, jadi imam, bisa meniru Syekh Abdurrahman Sudais, bisa mendengarkan suara Syekh Mu'aikli, bisa mendengarkan suara Syekh Affasi. Maka internet ini juga bisa positif, sama seperti pisau. Kalau pisau ini dipegang anak bayi umur 5 tahun, dipotongkannya ke leher, ke nadi, mati. Tapi kalau pisau ini dipegang orang berakal, dipotongkannya ke ayam, itulah ayam yang kita makan tadi. Dipotongkannya ke kambing, itulah sup kambing yang kita makan tadi. Jadi jangan salahkan pisaunya, karena pisau benda mati. Salahkan orang yang memegang pisau. Jadi adik-adik santri sekalian, manfaatkan waktu kalian sekarang sedang berada di golden age, golden emas, age, usia. Sekarang kalian sedang berada di usia emas. Sekarang kalian ingat-ingat, dengar-dengar sedikit bisa jadi ingat, hafal.
manfaatkan usia emas ini untuk menghafal Al-Quran. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 5 juz, 5 juz, 5 juz, 15, 5 juz, 5 juz, 5 juz, 30 juz. Tamat SMA, khatam 30 juz. Amin. Amin. Untuk apa ngapal Quran kalau nggak bisa bahasa Arab? Belajar bahasa Arab, nahu, sharaf, belajar qawaid, belajar conversation, muhadatsah, ngomong bahasa Arab. Untuk apa sekedar bisa baca kitab nggak hafal Quran? Santri-santri bisa dua-duanya. Bahasa Arab bisa, baca kitab bisa, ngomong Arab bisa, bahasa Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sehingga tidak ada. Untuk apa kalau cuma bahasa Arab, baca kitab nggak punya keterampilan? Apalagi santri-santri yang ada di Ternate. Kalau di tempat saya di Pekanbaru, itu kalau mau ke laut 7 jam dulu naik mobil. Di sini buka mata langsung laut. Kalian bisa jadi penyelam, kalian bisa jadi perenang. Tempat saya kalau mau berenang, kolam renang 50.000 1 jam. Di sini berenang kan sampai pagi sore gratis. Masuk ke laut. Hati-hati dimakan hiu. Airnya bening, jernih. Jadi tidak ada halangan apapun santri mau jadi atlet, mau jadi angkatan laut, mau jadi angkatan udara. Ini anak saya ini Pak Ustadz bawaannya mau berenang aja, angkatan laut. Ini suka main layang-layang, angkatan udara. Kemana-mana bawa sempritan, 2 kemungkinan. Jadi wasit bola atau polisi. Kemana-mana bawa martil, 2 kemungkinan. Hakim konstitusi atau tukang. Kemana-mana bawa jarum suntik, 2 kemungkinan. Dokter spesialis atau pecandu narkoba. Nah jadi dari sekarang mulai latih diri. Saya nih Ustadz nggak bisa baca Quran bisa, ngapal Quran bisa, ngomong Arab dikit-dikit bisa, tapi nggak bisa komunikasi. Kalau udah ngelihat orang banyak menggigil, bahan hilang. Dilatih, latih ngomong. Ada handphone, latih ngomong. Kalau ngomong depan orang banyak mungkin grogi, tapi ngomong depan handphone hidupkan. Hai guys, apa kabar kamu hari ini? Dunia berubah, Ternate berubah. Yang tidak berubah itu satu, rasa aku ke kamu. Nah, setelah direkam, diulang lagi. Oh, ternyata pas ngomong tadi kepalanya terlalu miring. Ulang lagi. Ternyata waktu ngomong tadi matanya terlalu banyak kedipnya. Jadi kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Yang melihat kekurangan kita itu orang lain. Dan sekarang ada orang lain yang bisa menilai kita. Siapa itu? Smartphone. Smart cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Yang punya bodoh. Maka adik-adik jangan khawatir nggak ingat, sudah dibantu oleh www.google.com. Jangan khawatir kehilangan guru, bisa diulang lagi. Ceramah Ustadz Somad ini kalau adik-adik lupa jangan khawatir, bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, zaman saya dulu, ini cerita zaman saya, kalau mau ngelatih baca koran Arab, nunggu jamaah haji pulang dari Makkah, datang ke rumah jamaah haji, nyari koran bekas sampul kurma. Ibu kemarin ada bungkus kurmanya? Ada. Mana bungkus kurmanya Bu? Sudah dibuang di tong sampah. Cari di tong sampah baru dapat koran Arab untuk latihan baca Arab. Kalau mau dengar khutbah bahasa Arab, datang ke UIN, jumpai jurusan bahasa Arab, minjam kaset pidato bahasa Arab. Begitulah susahnya zaman saya. Adik-adik sekarang mau baca koran yang terbit hari ini di Kairo, langsung tinggal buka handphone, buka www.ahram.com, keluar koran Ahram Kairo Mesir pagi ini. Orang Mesir belum baca, orang Ternate udah baca. Kenapa? Karena lebih dulu pagi di Ternate baru di Kairo. Begitulah hebatnya zaman sekarang. Saya waktu mau ke Mesir, nyari informasinya belum ada. 1998 ke Mesir, belum ada internet. Jadi nyari informasinya kemana? Nulis surat dari Riau kepada temanku yang ada di Medan. Tolong kalau ada info tes ke Mesir, tolong carikan. Masukkan ke kotak pos, sampai seminggu, dia balas dari Medan ke rumah saya seminggu, baru dapat. Kepada temanku Abdul Somad, ada tes ke Mesir. Tengok pendaftaran terakhir tanggal sekian. Rupanya hari ini terakhir. Begitulah susahnya informasi. Kalian sekarang tinggal tulis
Kementerian Agama Republik Indonesia, enter ke Sudan, ke Mesir, ke Yaman, ke Maroko, ke Libya, bertarung di internet. Pertarungan zaman dulu, pertarungan ordal, orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam nggak dapat info. Pertarungan kalian sekarang otak. Sekarang siapapun bisa bertarung untuk ke Mesir. Kenapa? Tesnya online. Saingan banyak Pak Ustadz. Ya, sebanyak apapun saingan kalau kita bersaing dengan otak. Berapa hafalan Quran? Berapa nahmunya? Berapa TOEFL-nya? TOEFL, Test of Arabic Foreign Language. Maka insya Allah. Jadi adik-adik, mumpung kesempatan masih ada, badan masih sehat, ingatan masih kuat, jangan tergoda dengan. Terakhir saya baca tulisan, pelajar yang pacaran tingkat stresnya lebih tinggi. Pagi lihat WA, sayang udah makan. Kalau dia nggak balas, stres. Siang nggak ada balas, stres. Tingkat stresnya tinggi. Sedangkan kalian fokus saja belajar bahasa Arab. Iya Pak Ustadz, tapi saya kan manusia juga. Walaupun saya tinggal di pondok kemarin waktu liburan kan ketemu dengan teman, dengan kawan. Ya tapi kan udah 3 bulan yang lalu. Iya tapi bayangannya nggak lepas dari sampai sekarang. Hilangkan semua pakai ayat kursi. Nggak mempan juga, antukkan kepala ke kursi. Hilangkan dengan hafalan tasrif mahfuzat. Man jadda wajada man sara ala darbi wa salaman sabara zafira. Enggak juga hilang, pakai tasrif. Dhahaba dhahaba dhahabu dhahabat dhahabat dhahabna dhahabtum dhahabtum dhahabti dhahabtum dhahabtun dhahabtu dhahabna. Ya dhahabu dhahabani dhahabuna tadhahabu tadhabani tadhabna. Adha ya tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabuna dhahabu. Dhahaba ya dhahabu dhahaban dhahibun madhubun idhab la tadhab madhhabun madhhabun midhabun. Enggak juga hilang, masuk ke laut. Jadi kalian fokus belajar sekarang. Pelajaran kalian banyak, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, hafalan Quran, ikut lagi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada lagi belajar bahasa asing yang lain, pramuka lagi, olahraga lagi, silat lagi, jogging lagi. Isi semua waktu ini, jangan sampai ada yang kosong. Gimana santri-santri? Siap? Takbir. Masya Allah, dari bunyi takbirnya kelihatan sudah makan. Nah, santrinya udah selesai. Sekarang 5 unsur. Unsur yang kedua adalah orang tua. Kok orang hutan? Orang tua. Santri sudah dididik dengan pendidikan agama, pakai celana panjang, pakai sarung. Jangan orang tuanya di rumah pakai celana pendek. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Di pondok anaknya sudah dipakaikan jilbab, dipakaikan cadar. Anak libur pulang di rumah, orang tuanya pakai baju you can see. You kamu can bisa si melihat ketiak saya. Jadi sebenarnya bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, anak kalian ini seperti istana pasir di pinggir pantai yang cantik, yang megah, yang indah, yang mewah. Tapi kalau datang sekali ombak menghembus, habislah dia. Tugas kalian hanya di rumah, doakan di setiap malam. Izin ke kiai, ke ustadz, ke guru, boleh kami jenguk anak kami? Boleh. Pak Kiai, pimpinan pondok, izinkan saya jenguk anak saya. Berapa kali? Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Itu bukan jenguk, itu makan obat. Ada pondok yang mengizinkan 3 bulan sekali, ada yang pondok mengizinkan sebulan sekali, ada yang pondok mengizinkan pulang setahun sekali. Di tempat kami pulang setahun 2 kali, libur Desember dengan libur nanti naik kelas Juni Juli. Tapi kalau setahun sekali, itu tujuannya supaya hafalannya tidak rusak, pergaulan di rumah. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Sudah dididik dengan baik, dibangunkan tahajud malam, sholat subuh berjamaah, masuk kelas sampai zuhur berjamaah, zuhur ke asar baca kitab, asar berjamaah,
asar ke maghrib olahraga, maghrib berjamaah, maghrib ke isya ngulang hafalan, isya berjamaah, habis isya makan sampai jam 10 ngulang hafalan, baca kitab. Begitu sampai rumah balas dendam, orang tua nggak ngontrol, dari mulai hari Sabtu bangunnya hari Senin, nggak makan, nggak sholat, nggak mandi, nggak bangun, sekalinya bangun nembak musuh yang nggak mati-mati, game online. Padahal di pondok sudah dididik. Siapa yang merusak anak-anak ini? Yang merusak adalah orang tua. Tapi orang tuanya kan nggak hadir semua hari ini Pak Ustadz. Orang tuanya nggak hadir. Tapi orang tuanya tolong nanti sharekan video ini ke orang tua semua. Hai Abu Lahab, kalian diminta tanggung jawab tentang nikmat anak. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya tentang segala nikmat, nikmat nafas, nikmat telinga, nikmat mata, nikmat hati, nikmat kaki, nikmat tangan. Tapi nikmat yang terbesar adalah Rabbi habli minas solihin, nikmat anak soleh. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkannya meregang nyawa. Setelah lahir ke dunia, anak menjadi penjahat, datang bawa parang panjang, golok, belikan motor, kalau nggak aku pancung kepala ibu. Ibu sudah tua, stroke, dibawanya ke pinggir kota, diletakkan di samping lampu merah untuk ngemis, dijemput sore hari. True story, kisah nyata. Saya datang ke lampu merah nanya, ibu kesini siapa yang bawa? Anak saya Pak. Dijemput kapan? Nanti sore. Terus semua duit hasil ngemis untuk dia. Mau gimana lagi? Itu kenyataan hidup. Bukannya dibalasnya dengan kebahagiaan, tapi penuh penderitaan. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, yang sudah memasukkan ke pondok pesantren. Insya Allah Indonesia bahagiakan santri. Mudah-mudahan anaknya bahagia insya Allah, amin. Tapi kalian yang tidak mendidik anak dengan pendidikan agama, jangan salahkan kalau 20 tahun lagi kalian akan meneteskan air mata karena ditinggal anak di pinggir jalan. Seorang ibu ditinggal anak di pinggir jalan, katanya mau berobat, sampai sekarang nggak pulang-pulang. Sudah 2 bulan ditinggalkan. Akhirnya dibawa petugas dinas sosial, dimasukkan ke panti. Error, sakit hati, dendam kesumat, depresi, stres, akhirnya mati. Ini kenyataan zaman sekarang, zaman edan. Adik-adikku semua yang sudah belajar di pondok, insya Allah kalian adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua insya Allah. Cita-cita nggak usah tinggi-tinggi. Ustadz dulu, apa cita-cita Ustadz Somad? Cita-cita saya nggak banyak. Aku mau kuliah S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger. Setelah itu nanti aku kerja, punya duit, aku mau membahagiakan orang tua. Niatnya satu aja, nggak usah banyak-banyak, membahagiakan orang tua. Nanti kalau yang lain-lain tuh nyusul bonus. Bahagiakan orang tuamu, insya Allah rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Nggak usah susah-susah hidup ini. Bahagiakan orang tuamu, insya Allah rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Dan terbukti, saya pergi ke mall. Sampai ke mall, di lantai atas ada restoran mahal. Saya lihat saudara-saudara kita, orang Tionghoa, orang Cina, sedang menyuapi ibunya yang rambutnya sudah gugur, bapak-bapak tua yang sudah gundul di shopnya makan. Saya heran, orang tua semua berbaris. Kenapa gini? Hanya hoki lah. Mereka percaya bahwa membahagiakan orang tua hoki. Hoki itu penyebab datangnya rezeki. Lama saya tertegun, pantaslah rezeki mereka lancar. Rupanya mereka membahagiakan orang tua. Yang punya ajaran siapa? Kita. Yang mengamalkan siapa? Saudara kita, sebangsa walaupun beda agama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berjanji, kalau kau bahagiakan orang tuamu, kau akan bahagia. Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau mau bahagia, bahagiakan orang tua. Orang tua yang ada sekarang, kalau kalian mau bahagia di hari tua kalian, didik anak dengan pendidikan agama. Orang tuanya sudah saya ceramahi melalui online. Anak-anaknya sudah diceramahi melalui offline. Yang ketiga, ada orang tua yang tidak melahirkan kalian. Kalian tidak pernah nginap di rahimnya. Kalian tidak dilahirkan dari perutnya. Kalian bukan anaknya, tapi mereka sayang sama kalian. Tiap bulan disisihkannya gajinya, dikirimkannya untuk beli beras kalian.
dikirimkannya transfer untuk gaji guru kalian, dikirimkannya untuk beli pakaian kalian, dikirimkannya untuk beli minyak goreng, listrik, dan air kran. Siapa mereka? Mereka orang tua, tapi di ujung ada tambahan, orang tua asuh. Kenapa disebut asuh? Karena mereka mengasuh kalian dari jauh. Mungkin kalian tidak kenal orangnya, belum pernah ketemu. Kalau ayah kalian sayang dengan kalian, ya maklum, orang kalian anaknya. Kalau ibu kalian sayang sama kalian, nggak ada yang luar biasa-biasa. Orang kalian anaknya, kalian dikandungnya 9 bulan 10 hari, kalian dilahirkannya. Tapi ada orang, bukan ayah kalian, bukan ibu kalian, bukan nasab kalian, tapi sayang sama kalian. Mereka jauh dari sana. Begitu mereka transfer uang, dikirimkannya, dia tidak perlu kenal siapa kalian. Mereka adalah orang-orang ikhlas. Mereka hanya ingin supaya anak bangsa ini menjadi baik. Kita doakan semua orang tua asuh yang sudah menyisihkan hartanya, mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Kalau kalian berdoa selesai sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa orang tua asuh, mereka ikhlas karena Allah. Mereka melihat bangsa ini sudah hancur babak belur. Dari mulai politiknya, ekonominya, semua sudah banyak yang memprediksi tak ada pertolongan lagi. Tapi mereka masih yakin ada tunas-tunas hijau. Kalau dijaga, dipelihara, mereka ini akan menjadi batang kayu, akan menjadi cabang, menjadi ranting, menjadi putih, menjadi buah yang sampai masanya nikmat. Dan buah itu adalah kalian. Mereka rela menyisihkan duitnya. Mereka bukan orang kaya. Orang kaya malah nggak ingat sama kalian, karena mereka menumpuk hartanya. Mereka orang-orang yang biasa saja, tapi mereka mau berbagi. Ini 10 kilo beras saya, 10 kilo saya kirim untuk program Indonesia Bahagiakan Santri. Hai orang tua asuh yang ada di sana, kalian sedang menonton acara ini, walaupun tidak live, tapi melalui rekaman. Sudah kusampaikan kepada semua anak-anak asuh kalian. Saya sampaikan salam kalian dari Ternate. Hai orang tua asuh yang ada di sana, saya sudah melihat anak-anak asuh kalian. Mereka sehat walafiat, orangnya semangat-semangat. Dari mana Ustaz tahu semangat? Dari ujung gedung sampai ke atas pentas mereka mau bersalaman, tapi nggak dikasih sama panitia. Anak asuh kalian yang kalian kirim beras, yang kalian kirim minyak, yang kalian transfer tiap bulan, mereka ngapal Quran, mereka baca kitab, mereka berakhlakul karimah, mereka mendoakan kalian tiap malam. Mungkin kalian belum berkenalan, tapi saya yakin dan percaya malaikat mempertautkan hati kalian. Walaupun kalian wahai orang tua asuh bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan gus, bukan penghafal Quran, tapi kalian dapat pahala penghafal Quran. Karena anak-anak didik kalian ini akan menjadi ulama, akan menjadi imam, akan menjadi ustadz. Setiap kali mereka ceramah dimanapun, pahalanya mengalir kepada kalian wahai orang tua asuh. Saya sekarang dimanapun saya ceramah. Tadi pagi ceramah di hotel, habis itu ceramah di Tidore, sekarang ceramah di Ternate, nanti malam tablik akbar 4. Dimanapun saya tausiah ceramah, pahala mengalir kepada orang-orang yang memberikan saya bantuan dulu. Tapi memang nasib saya, nggak ada yang bantu saya. Saya berangkat ke Mesir 98. Krisis moneter, $1 Amerika yang sebelumnya 2.500 melambung jadi 20.000. Kirim surat ke Badan Amil Zakat Nasional, kepada Ketua Basnas, mohon bantu Abdul Somad, ongkos ke Mesir 20 juta. Ibu saya dipanggil ke kantor Basnas, dikasih amplop, bawa pulang, Mat, ini bantuan Basnas. Saya buka 200.000. Ingat saya, karena angkanya 200.000. Tidak ada orang yang mau mengasih, membantu. Bupati, gubernur, wali kota, orang-orang kaya, nggak ada membantu. Saya tetap juga dokter. Apa maknanya? Kalian orang-orang kaya mau kalian tolong, tidak kalian tolong, anak-anak ini tetap juga jadi orang. Nggak ada yang jadi monyet. Mereka tetap akan menjadi ulama insya Allah. Kalian bukan menolong anak-anak ini, kalian sedang menolong diri kalian sendiri. Coba waktu saya berangkat dulu ada gubernur, bupati, wali kota, orang kaya yang bantu. Sekarang setiap saya ceramah mengalir pahala untuk dia. Karena dia nggak bantu, ya kerannya saya tutup. Maka sekarang saya sampaikan itu setelah 26 tahun berlalu. Sekarang 2024, saya berangkat 98, 26 tahun, lebih seperempat abad saya berkeliling, berkelana, tausiah, ceramah, tablik akbar. Mereka tidak dapat aliran pahala apa-apa. Anak 3, yang pertama pecandu narkoba, yang kedua pezina, yang ketiga pemabuk sakau.
Mau jadi apa anak-anak kita? Anak kandung tidak berhasil, anak asuh tidak punya, neraka jahanam menganga. Tapi Bapak Ibu orang tua asuh yang sudah bergabung dengan Indonesia Bahagiakan Santri, saya sudah ketemu dengan santri-santri kalian yang ada di Ternate. Mereka anak-anak yang soleh, yang baik-baik, yang laki-lakinya dari tadi matanya melihat saya terus, tak ada satupun yang melihat perempuan. Kenapa? Karena perempuan apa yang mau dilihat? Cuman matanya aja. Hai Bapak Ibu orang tua asuh, kalian jangan khawatir anak-anak ini nakal, karena di sini santri-santri, jangankan rambutnya, jangankan betisnya, jangankan lengannya, wajahnya pun tak kelihatan. Mereka menutup, yang nampak hanya biji matanya saja. Terpelihara, terjaga. Kita masuk ke dalam mall, mallnya dikunci. Sampai di dalam mall ada supermarket, supermarketnya dikunci. Di dalam supermarket ada etalase kaca, kacanya dikunci. Dalam etalase kaca ada buah, buahnya disampul plastik. Itulah buah yang dicari-cari orang. Adapun buah yang dibuka di pinggir jalan, kena debu, kena panas, kena kuman, kena bakteri, tidak akan dibeli orang. Yang dicari orang adalah buah yang ada di dalam mall. Harganya mahal. Kenapa? Karena dia terjaga dan terpelihara. Faham? Nyambung? Apanya yang nyambung? Mereka berada di dalam mall, mallnya ada di dalam, terkunci semuanya. Di dalam mall ada supermarket, dalam supermarket ada etalase kaca, dalam etalase kaca ada buah, buahnya bersampul plastik, terjaga, terpelihara. Bukan buah pinggir jalan yang dibelah, sudah keluar kulitnya, sudah lisut, sudah tidak bercahaya, sudah tidak ada lagi, dirasa pun rasanya asam minta ampun. Dijual dengan harga murah, pada akhirnya busuk di pinggir jalan. Ini santri-santri yang terjaga, terpelihara. Wahai orang tua asuh, walaupun kalian belum pernah ketemu, mata saya menjadi wakil kalian. Saya sudah melihat anak-anak santri kalian terjaga, terpelihara. Insya Allah hidup boleh berhenti, tapi amal jariah terus mengalir walau sesudah mati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Santrinya sudah, orang tuanya sudah, orang tua asuhnya sudah. Yang keempat, guru-gurunya. Ketika nanti santri-santri ini akan menjadi ulama, mendirikan pondok pesantren, yang perempuan akan menjadi ibu nyai, menjadi penghafal Quran, maka guru-guru semua orang pertama yang mendapatkan amal jariahnya, insya Allah. Di antara semua guru-guru, ustadz-ustadz, habib-habib yang mengajar anak-anakku ini, maka semuanya dapat pahala. Ustadz Somad dapat, cuman nggak terlalu banyak, karena dia cuma sehari ini aja mengajar. Padahal yang mengajar tahfiz Quran ustadz-ustadz yang duduk di bawah. Padahal yang mengajarkan anakmu memakai cadar, menutup aurat, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga pandangan adalah ustazah-ustazah. Tapi giliran ngomong di depan, yang dipersilakan berikut ini mari kita dengarkan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Padahal mereka lah yang mendidik kalian, membangunkan kalian jam 3 malam untuk tahajud. Setelah tahajud sholat sunat witir, setelah itu menghafal Al-Quran, sholat subuh berjamaah, habis itu berzikir, mendidik mengajar kalian di kelas, memperhatikan jangan minum tangan kiri, jangan makan berdiri, mengontrol kalian makan zuhur, sampai akhirnya istirahat asar. Malam sebelum kalian bangun, ustazah sudah bangun. Ketika malam jam 10 kalian tidur, mereka belum juga tidur karena memikirkan kalian. Tapi mereka tidak tampil di sini. Kenapa mereka tidak datang ke atas? Mereka menjaga dirinya dari riya. Seakan-akan ustadz-ustazah kalian ini berkata, kami cukup mendidik mereka saja Ustadz Somad, yang urusan riya biarlah kau saja Ustadz Somad. Saya ini memang urusan yang riya-riya itu saya. Mereka yang bangun pondok, mereka yang didik anak, mereka yang menyekolahkan anak, mereka yang ngasih makan. Pas giliran wisuda, berikut ini penyerahan ijazah dan wisuda oleh Ustadz Abdul Somad. Dalam hati saya, yang bagian riak-riak kalian kasih ke aku aja semuanya. Mereka yang bebaskan tanah, mereka yang bangun masjid. Pas giliran peresmian, pengguntingan pita dan pemencetan tombol peresmian masjid oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu juga dengan hari ini, Indonesia Bahagiakan Santri, pesan-pesan untuk santri, wali santri, orang tua asuh oleh Ustadz Abdul Somad. Padahal mereka amalnya lebih banyak. Maka saya khawatir nanti pas di akhirat,
Semua ustadz ustazah masuk surga. Terus pas Ustadz Somad masuk secara seremonial. Tapi saya yakin dan percaya, saya, Puang, Tokyah, kami masuk surga berkat doa-doa kalian semua. Jadi memang kami sudah bagi-bagi tugas. Ada yang jadi kiper jaga gawang, ada yang jadi back menjaga kanan kiri, ada yang striker penyerang. Dan kami tidak saling menyalahkan. Ustadz ustazah ini nggak ada yang nyalahkan. Apa tuh Somad itu nggak pernah ngajar, nggak pernah bangunkan santri, pas giliran kata sambutan dia aja ngomong di atas. Nggak pernah. Sama pemain bola, mana pernah striker penyerang itu nyalahkan kiper. Kiper, kau jangan cuma di belakang, maju ke depan. Nggak pernah. Dan kiper pun nggak pernah marah sama striker. Striker, kalau kau memang jantan jaga sini. Nggak pernah. Kita sudah bagi-bagi tuh tugas. Ada yang bangunkan malam, ada yang ngasih makan, ada yang ngontrol masak di dapur, ada yang bagian mengamati pakaian santri, ada yang murojaah hafalan Quran, ada yang membacakan kitab, ada yang tablik akbar dan ceramah. Kita sudah bagi-bagi tugas. Puang datang ke Jakarta mencari peluang-peluang kira-kira beras bisa bertambah, karena pondok semakin bertambah berasnya nggak bertambah, akhirnya jatah berkurang. Tokyah terus berkeliling, Ustadz Somad juga kemana-mana ceramah. Jamaah sekalian, cukup 1.000 sehari, sebulan 30.000, salah 25.000 karena tanggal merah tidak dihitung. 25.000 sebulan, 1.000 sehari, Anda sudah mendapatkan amal jariah karena santri-santri Anda menghafal Quran, menjadi guru, menjadi dai, menjadi mudir pesantren. Itu yang kita sebutkan semua. Anda tidak perlu datang ke bank, nanti di awal bulan akan datang ke rumah Anda pakai baju kaos hitam, Paskas, pasukan khusus Abdul Somad, pasukan amal soleh. Nah, jadi kita memang sudah bagi-bagi tugas semuanya. Santrinya sudah, wali santrinya sudah, orang tua asuhnya sudah, ustazahnya sudah. Yang kelima, masyarakat umum. Masyarakat, kami nggak minta apa-apa. Kalian diam aja itu sudah alhamdulillah. Jangan ngejek-ngejek. Ngirim beras enggak, ngasih minyak enggak, transfer duit tidak, malah ngejek. Apa itu? Pakai cadar, teroris. Kalian masyarakat, kalau bisa bantu-bantu. Kalau tidak bisa bantu, jangan ejek, jangan olok. Bercadar ini ajaran Islam. Banyak hadis-hadis tentang bercadar, berniqab, menjaga aurat. Saya sarankan mahasiswi-mahasiswi di kampus, kalian bagus pakai cadar. Kenapa? Karena kalau kalian nggak pakai cadar, itu dosen-dosen banyak yang lupa istrinya di rumah. Setiap ngajar matanya mau ke situ. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau perempuan itu menutup auratnya, maka sekali, dua, tiga kali pandang, setan tidak bisa menggoda dia. Gimana setan mau menggoda? Coba kalau perempuan itu terbuka auratnya, kata setan, lihat betisnya, lihat kakinya. Kalau pakai cadar, apa yang mau dilihat? Kata setan, lihat matanya. Kata setan, iya juga ya, nggak bisa ya setan. Setan kehabisan jurus. Perempuan dalam Islam itu menutup wajahnya bukan untuk melindungi dirinya, tapi dia untuk melindungi suami kalian yang buaya darat. Semua yang di air itu baik, tapi kalau sudah naik ke darat jadi jahat. Contohnya lintah darat. Satu lagi buaya. Itu banyak ngaku. Maka masyarakat jangan ngejek. Apa tuh tinggal di pesantren, dalam penjara? Kau kan masyarakat, kau kan punya anak, kau kan punya istri, kau punya anak perempuan. Kira-kira kalau anak-anak tinggal di pondok, tidak narkoba, tidak LGBT, tidak geng motor, tidak ngebut, tidak garong, tidak jahat, apakah saudara kita yang berbeda agama itu terganggu? Tidak. Apapun agamanya di Indonesia, dengan pondok pesantren ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada anak pesantren mengganggu orang berbeda agama, karena di dalam Islam diajarkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, antabarruhum, boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Dalam Islam kita tidak diajarkan untuk ganggu agama orang. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mungkin kita berbeda akidah, tapi kalau anak santri pesantren ini baca kitab, hafal Quran, berakhlakul karimah, dia tidak ganggu kalian.
dia hormati kalian. Ini saudara kami memang bukan seagama, bukan seakidah, tapi saudara kami sebangsa, setanah air. Kalau ini saudara kami se-Islam, kami diikat dengan la ilaha illallah. Tapi ini saudara kami se-Indonesia, sama-sama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi bersama IBS Indonesia Bahagiakan Santri? Ada 5 unsur. Apa aja yang 5? Aku nggak ingat lagi. Santri, wali santri, orang tua asuh, guru, masyarakat. Kalau kita bersama, maka kita bisa berkarya.